Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan quick update aja untuk update pergerakan daripada The Grab ya. The Grab adalah salah satu project berbasiskan dengan AI dan juga big data yang cukup booming. Sementara ini memang potensi daripada koin-koin berbasiskan AI itu masih sangat-sangat baik, teman-teman. Terlebih semakin lama semakin banyak sekali adopsi aplikasi-aplikasi yang berbasiskan tentang AI. Tidak cuma yang berbasiskan tentang teks, tapi juga suara, voice, kemudian audio visual juga, dan juga yang berbasiskan AI yang lain adalah mesin pencari, teman-teman. Jadi kalau kita lihat adopsinya ini potensinya sangat-sangat besar. Jadi aku pikir yang namanya project-project koin AI di kripto juga bakalan sangat-sangat hype di tahun 2024-2025 ketika memang market kripto lagi berada dalam fase bullishnya. Nah, The Grab sendiri adalah salah satu koin yang selain memang fungsinya buat AI, dia juga berbasiskan dengan DeFi, teman-teman. Jadi ada platform DeFi di dalamnya sehingga bisa dibilang pasar yang didapatkan oleh The Grab sendiri ini agak besar ya. Kemudian dia ada fitur seperti hiburan sosial dan juga buat eh, yayasan filantropi gitu kayak donasi gitu ya teman-teman. Jadi beberapa kegunaan yang dimiliki oleh The Grab sendiri ini membuatnya cukup menarik untuk kita lihat. Kalau kita perhatikan, The Grab sendiri baru saja melakukan kerjasama dengan Arbitrum. Dia bikin semacam bridge, semacam jembatan yang akan memudahkan untuk The Grab terhubung antar yang namanya blockchain daripada Ethereum, antara proyek-proyek yang bergerak di atas dari blockchain Ethereum. Salah satunya Arbitrum. Dia baru bikin subgraph ya di layar pertama untuk layar kedua daripada The Grab sendiri, sehingga kedepannya ini akan lebih memudahkan kita dalam melakukan transaksi lintas ataupun sesama blockchain. Kemudian dari berita terbaru mereka juga congratulation untuk ini kegiatan yang mereka lakukan bersama para hacker. Jadi mereka juga coba untuk memperkuat yang namanya ekosistem daripada The Grab sendiri, jaringannya seperti apa. Jadi dia mengundang tuh beberapa hacker ini dari tim dari Ethereum Global dan juga Ethereum Tokyo yang sama-sama bekerja sama untuk membantu The Grab untuk meningkatkan yang namanya kualitas daripada mereka punya jaringan. Kemudian berita terbaru ini dari Mesari Data, di mana The Grab sendiri itu baru aja memperbesar bridge mereka atau jembatan mereka dengan beberapa network lain seperti Seller Network, kemudian Multichain, Optimism, salah satu bagian daripada Ethereum ya teman-teman, dan yang lain adalah Stargate Finance. Jadi baru aja mereka bikin bridge antar blockchain sehingga kedepannya diharapkan kerjasama yang terjadi ini akan lebih banyak mengundang adopsi yang lebih besar dari para investor. Jadi itu beberapa news yang cukup positif dari The Grab sendiri. Dan kalau kita lihat untuk segi pergerakan harga seperti apa, The Grab masih dalam posisi tertekan. Hari ini Bitcoin dan kawan-kawan dalam fase koreksi. Bitcoin masih dalam tren yang cukup bullish ya, masih cukup baik. Hanya saja sedikit koreksi terjadi ke kisaran harga 29.200. Sementara itu BTC dominance-nya mulai melemah, agak sedikit menurun, dan altcoin semuanya pada rontok lagi teman-teman. The Grab sendiri sebelumnya pernah diperdagangkan di kisaran harga 0,17, tapi sekarang dia harganya udah merosot turun ke 0,13 teman-teman. Dan The Grab sendiri punya level support yang cukup penting buat saat ini, yaitu di kisaran 0,1308. Itu merupakan level yang cukup ideal bagi teman-teman yang mungkin ada niat untuk melakukan akumulasi. Level tersebut level support yang cukup kuat buat The Grab. Jadi kalau ambil di harga tersebut itu kemungkinan besar aman dan juga bisa bisa dikatakan harga yang cukup murah untuk jangka pendek. Tapi ada juga kemungkinan lain The Grab bisa aja turun lebih dalam lagi sampai kisaran 0,11. Level tersebut juga sama menjadi level support kuat buat The Grab. Ya, let's say kalau The Grab tidak mampu mempertahankan level 0,13, maka 0,11 juga menarik bagi teman-teman untuk pertimbangkan kalau ada yang memang mau niat invest.
Kemudian dari segi volume smart money nggak terlalu besar di market ya, menunjukkan bahwa sebenarnya whales sendiri itu lebih banyak berfokus sama Bitcoin. Bitcoin whales-nya masih cukup besar, masih cukup kuat pengaruhnya. Sementara altcoin seperti memang dilepaskan sementara waktu. Buat The Grab jangka pendek ya paling itu. Tadi level support udah aku spill juga. Dan untuk potensinya gimana nih? Apakah The Grab sendiri masih bakalan naik atau gimana? Kalau menurut aku trennya masih bakalan bullish teman-teman. Mengingat sentimen daripada AI, kemudian satu lagi yang mungkin penting untuk teman-teman perhatikan adalah The Grab ini udah lumayan terkoreksi ya. Sebelumnya The Grab pernah ada di kisaran $3, tapi sekarang dia berada di kisaran 0,13. Berarti ini kalau dia bisa balik ke all time high lagi ke kisaran $3, itu potensial kenaikannya yaitu sekitar 2.300%. Jadi potensinya masih sangat-sangat besar teman-teman. Dan ya sementara kalau lagi dalam koreksi berarti adalah peluang buat teman-teman investor yang mungkin memang lagi melirik-lirik koin apa sih yang kira-kira bagus buat diinvest, terutama kalau dari sektor big data dan juga AI. The Grab itu salah satu yang nomor satu ya. The Grab nomor satu, RNDR nomor 2 saat ini, terus ada INJ nomor 3, Agix. Tentunya data-data ini bisa naik dan turun teman-teman. Sementara The Grab memang masih jadi pilihan nomor satu. Kalau saya sendiri juga masih melihat The Grab yang paling menarik. Meskipun ini ada RNDR yang juga aku perhatiin belakangan itu lagi dalam tren bullish. Mungkin dua koin ini bisa teman-teman perhatikan juga. Jadi gitu aja buat pembahasan The Grab. Semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri, makasih.